Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, orang tua, pendamping di rumah. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Amiruddin, selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dari pertemuan yang lalu. Kalian semuanya sudah mendapat pelajaran tentang pengertian Al-Quran serta nama lain dari Al-Quran. Secara mendalam kalian bisa membaca di buku LKS itu. Apabila kurang jelas, ya kalian bisa mencari materi pada buku LKS. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan pengertian dari hadis. Kalian simak saja, tidak ada tugas pada pertemuan kali ini nanti. Hanya menyimak, kemudian memahami apa yang Pak Guru sampaikan dan tayangkan pada video ini. Nah, pada nomor 2 ini anak-anak, ya, kita akan membahas pengertian hadis. Anak-anak tentu juga sering mendengar kata hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kan tetapi barangkali anak-anak semuanya jan-jan iki hadis ki opo? Bertanya-tanya sebenarnya apa toh arti dari hadis itu? Nah, mari kita lihat ya. Kalian cermati pada pembelajaran kali ini. Hadis atau al-hadis menurut lughah atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadisu, yang berarti baru, bisa juga artinya muda, bisa juga artinya cerita, berita, dan riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara bahasa anak-anak. Sedangkan menurut istilah hadis itu, ya, terdapat beberapa macam menurut ahli hadis, ya, atau ahli usul hadis ataupun yang lainnya. Nah, di bawah ini akan dipaparkan beberapa pendapat pengertian dari hadis itu. Yang pertama, pengertian dari hadis itu adalah al-hadisu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian yang kedua, ya, ma'udhifu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwaha. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan ataupun yang sepadannya. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga bisa juga al-hadisu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yata'allaqu bihi hukmun bina. Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum kepada kita. Nah, ini beberapa definisi pengertian dari hadis menurut istilah. Ya. Baik, anak-anak semuanya, hadis itu juga bisa atau biasa juga dimaknai dengan sunnah. Ya. Selain Al-Quran ya, anak-anak, pedoman utama bagi kita semuanya selaku umat Islam itu adalah sunnah Nabi. Nah, karena itu jangan sampai kita meninggalkan sunnah. Ya, kalau kita selaku orang Islam,
berpedomannya adalah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi itu merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Ya, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita pun juga harus mengikuti sunnah Nabi. Karena apa? Karena mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hadis itu ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat beliau. Jadi begini anak-anak semuanya, apa yang diucapkan, ya, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang ditetapkan, apa yang menjadi sifat-sifat Nabi, itu semuanya menjadi hadis. Nah, bagi kita orang Islam, ya kita juga harus mengikuti hadis. Ya, itu anak-anak semuanya. Contoh dari takrir atau persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau adalah sebagai berikut. Takrir itu diamnya Nabi SAW. Takrir tersenyum dan tertawanya Nabi. Ya. Kemudian juga takrir Nabi dengan jalan membenarkan. Ya, itu antara lain anak-anak semuanya, ya, pengertian daripada takrir itu apa? Ya, takrir itu adalah ketetapan, ya, diamnya Nabi itu sebagai ketetapan. Senyumnya, tertawanya Nabi itu pun juga bisa menjadi ketetapan Nabi. Itulah yang disebut dengan takrir Nabi, yang semuanya itu kalau dihimpun maka menjadi suatu hadis. Hadis juga merupakan pedoman umat Islam yang wajib kita ikuti selain Al-Qur'an. Baik anak-anak semuanya, berikutnya adalah fungsi Al-Qur'an dan hadis. Jadi fungsinya itu apa tuh Al-Qur'an dan hadis dalam hidup kita? Yang pertama, fungsi Al-Qur'an itu secara umum, ya anak-anak semuanya, Al-Qur'an itu sebagai sumber hukum Islam yang utama. Yang utama dan yang pertama. Ya, fungsi Al-Qur'an, ya, itu sebagai sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan jika akal kita tidak sampai kepada sesuatu ilmu pengetahuan, suatu permasalahan, maka informasi itu, ya, kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Hidup manusia ini, anak-anak semuanya mesti ada petunjuknya, ya, agar sampai kepada tujuan akhir, yaitu kehidupan akhirat yang bahagia. Ya, apa petunjuknya? Tidak lain adalah Al-Qur'an. Nah, fungsi yang lain Al-Qur'an itu adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Baik, itu antara lain fungsi Al-Qur'an secara
umum. Baik, sekarang fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Global itu umum. Ya. Ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum, kemudian diperinci oleh al-hadis. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Terkadang ada suatu permasalahan hukum ya belum tercantum di dalam Al-Quran. Nah, hadis ini menetapkan hukumnya. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang sifatnya umum itu dibatasi oleh hadis ya, dalam hal-hal tertentu. Nah, baik anak-anak semuanya, ya, itu fungsi Al-Quran secara umum. Ya, kalian gambar lagi. Ini kalian gambar dalam buku tulis kamu fungsi Al-Quran dan hadis ini. Ya, fungsi Al-Quran secara umum. Ya, caranya apa? Dihentikan videonya, kemudian kamu tulis tayangan ini. Itu caranya. Kemudian juga fungsi al-hadis terhadap Al-Quran ini juga kamu tulis di dalam buku tulis kamu. Itu tugasnya. Caranya gimana? Ya kamu pause, ya kamu hentikan pada bagian ini, kemudian kamu tulis dulu di dalam buku tulis, baru nanti di next atau di play kembali supaya bisa melanjutkan tayangan berikutnya. Kan tetapi anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini hanya sampai kepada fungsi Al-Quran ya secara umum dan fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Ya sedikit tidak apa-apa anak-anak semuanya, asal kalian tekun ya belajar memahami di rumah, baca diulang-ulang, insya Allah ketika nanti ada soal ya soal ulangan harian sebagai evaluasi pembelajaran kita, kalian pasti bisa mengerjakan. Demikian anak-anak semuanya, selamat belajar di rumah, kamu putar berulang-ulang supaya paham. Kalau nanti terlalu cepat, ya kalian bisa membaca di dalam buku LKS. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan cepat berlalu kondisi pandemi ini. Kemudian kita bisa berjumpa di kelas kita yang kita dambakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.